Materi kita hari ini yaitu mengenai spesifikasi basis data. Nah, mungkin di beberapa minggu yang lalu ya kita sudah mencoba membangun suatu tabel ya, karena tujuan kita yaitu membangun database yang berisi tabel-tabel. Nah, di mana untuk membangun database tersebut dan menghasilkan tabel-tabel, kita menggunakan model data entity relationship diagram ya, atau disingkat dengan ERD, yaitu diagram ketergantungan entitas ya. Jadi itu langkahnya dimulai dari pembuatan ERD, kemudian transformasi dari ERD untuk menjadi LRS atau Logical Record Structure, kemudian menjadi LRS-nya ya, dan menghasilkan tabel. Nah, dari tabel yang kita hasilkan ini, nah itu harus kita jelaskan secara spesifik ya. Namanya spesifikasi basis data. Oke. Saya tampilkan materinya. Oke. Nah, ini merupakan pembahasan mengenai spesifikasi basis data dari suatu tabel. Ya. Nah, kalau Anda membeli suatu barang, ya contohnya HP lah ya. Nah, Anda biasanya mau tahu speknya apa, ya. Kenapa HP ini harganya lebih murah daripada HP yang ini? Ya kelihatannya sama, mungkin karena speknya yang berbeda, mungkin RAM-nya, mungkin kameranya, ya dan sebagainya. Nah, itu harus kita ketahui ya sebelum kita membeli HP ya. Begitu juga dengan basis data ataupun tabel yang kita hasilkan. Nah, harus kita jelaskan secara spesifik ya. Nah, untuk spesifikasi basis data, satu tabel ya mempunyai satu spek basis data. Kalau ada 10 tabel Bu yang dihasilkan dari sistem kita, berarti ada 10 spesifikasi basis data ya. Nah, yang perlu kita jelaskan ya, kita perjelas di spek basis data yaitu nama file, media, isi, organisasi ya, primary key, panjang record, jumlah record, dan struktur dari tabel tersebut. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah nama file ya. Nama file ini diambil dari nama relasi atau nama tabel. Oke. Nah, karena contoh di sini ya kita menggunakan tabel mahasiswa, berarti ini spek basis data untuk file mahasiswa. Nama filenya adalah mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah media. Media ini biasanya tempat ya, tempat untuk menyimpan tabel tersebut. Nah, mau disimpan di mana? Apakah di hard disk, di disket, tape disk, optical disk ya. Pilih salah satu. Nah, yang paling umum digunakan untuk menyimpan data yang sangat besar ya untuk suatu sistem biasanya disimpan di hard disk ya, karena disket nggak pakai lagi, tape nggak pakai ya, paling optical disk ya seperti flash disk. Tapi jarang ya, induknya itu biasa disimpan di hard disk ya, di komputer atau di server. Jadi untuk media penyimpanannya ya pilih yang hard disk. Oke. Seperti ini. Kemudian berikutnya adalah isi. Isi dari tabel tersebut akan menyimpan data apa ya. Nah, di sini menjelaskan data apa yang disimpan ke dalam file atau tabel tersebut.
ya. Contohnya untuk tabel atau file mahasiswa, ya, isinya berarti data-data pribadi mahasiswa. Oke, next lanjut yaitu organisasi. Organisasi di sini yaitu cara pengaturan kita menyimpan data-data tersebut. Ya, apakah datanya disimpan secara sequential atau berurutan, kemudian random atau acak, indeks, ya, diindekskan berdasarkan apa, atau indeks sequential, ya, artinya kita indekskan dulu, kemudian baru diurutkan. Nah, ini metode akses yang ingin kita atur pada penyimpanan suatu data di dalam tabel, ya. Nah, dari beberapa pilihan ini, yang paling baik untuk organisasinya yaitu indeks sequential. Ya, jadi dia diindeks berdasarkan apa dulu? Ya, apakah berdasarkan jenis kelaminnya atau berdasarkan tahun masuknya, kemudian baru diurutkan. Berikutnya adalah primary key. Nah, mungkin ini Anda sudah tahu bahwa di dalam suatu tabel ada salah satu atribut atau field yang dijadikan sebagai kunci, ya, atribut kunci atau disebut sebagai primary key. Nah, untuk tabel mahasiswa, ya, oke, biasanya ya. Untuk suatu tabel primary key-nya 1, ya. Nah, untuk tabel yang primary key-nya ada 2, ya, tinggal Anda gabungkan saja dengan menggunakan tanda tambah atau plus. Jadi field A ditambah field B, ya, atau PK1 ditambah PK2. Kalau lebih dari 2 ya silakan gunakan tanda tambah. Oke, untuk contoh tabel mahasiswa, primary key-nya adalah NIM, ya. Oke, atau nomor induk mahasiswa. Berikutnya adalah panjang record. Nah, yang perlu Anda ketahui, record di sini bukan rekaman, tapi baris. Jadi panjang baris itu ada berapa karakter atau berapa byte. Ya, jadi kita ambil yang paling maksimal bahwa dalam satu baris data, ya, itu berisi berapa karakter, panjangnya berapa karakter atau berapa byte. Jadi untuk panjang record satuannya adalah byte. Nah, untuk menghitung panjang record itu bisa diambil, ya, dari total besaran yang menyatakan panjang sebuah record. Jadi nanti di sini ada lebarnya berapa ya untuk masing-masing atribut. Nah, jumlahnya nanti itu kita masukkan sebagai panjang record. Oke. Kemudian berikutnya adalah jumlah record. Ingat ya, tadi record adalah baris. Jadi jumlah baris yang ada pada suatu tabel itu kita perkirakan berapa, ya. Artinya kita menyiapkan suatu tabel tempat, ya. Nah, akan berisi berapa record, akan berisi berapa baris data ke dalam tabel tersebut. Ya, kita ambil yang paling maksimum, ya. Jadi besaran yang menyatakan jumlah record maksimum, ya. Nah, untuk satuannya adalah record. Berapa jumlah barisnya? Yaitu sekian baris, ya. Nah, untuk menghitung jumlah record itu bisa kita lihat berdasarkan umur sistemnya, kemudian berdasarkan kebutuhan laporan dan berdasarkan kondisi data yang ada sekarang dan yang akan datang nanti, ya. Oke. Nah, untuk jumlah record ini, ya, cara penghitungannya itu berbeda-beda, ya. Kalau yang item lain sama untuk setiap tabel, tapi untuk jumlah record, ya, harus kita kategorikan dulu berdasarkan jenis tabelnya. Karena tabel itu ada 3 jenis, yaitu tabel master, tabel transaksi,
dan tabel detail. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara mana yang masuk sebagai file master, mana yang termasuk ke dalam file transaksi. Ya. Nah, berikutnya adalah struktur. Ya, struktur yang membangun suatu tabel. Nah, strukturnya yaitu terdiri dari field atau atribut. Nah, untuk tabel mahasiswa ini, fieldnya ada NIM, nama, alamat, TG lahir, dan CK. Ya. Kemudian setelah kita jabarkan nama field atau nama atributnya, kemudian kita jelaskan jenis atau tipe data dari atribut tersebut. Karena antara atribut yang satu dengan atribut yang lain di dalam suatu tabel itu bisa berbeda-beda, ya, sesuai dengan isinya. Kemudian berikutnya adalah lebar. Lebar ini ada panjang tadi ya, panjang field ya, maksimum. Misalnya NIM ya, lebarnya berapa? Nah, untuk di kita ya NIM itu ada 10 digit ya. Jadi lebarnya 10, nggak lebih, nggak kurang. Tapi gimana Bu kalau mungkin ada kisaran? Kalau ada kisaran berarti kita ambil yang paling maksimum ya. Oke, kemudian desimal di sini apakah ada angka di belakang koma atau tidak? Ya, kalau ada berapa desimal, kalau nggak ada ya udah strip aja. Kemudian keterangan ini menjelaskan tentang field tersebut. Ya, misalnya kan biasanya kita menggunakan nama field itu menggunakan kata-kata yang unik atau yang singkat saja, ya. Nah, untuk keterangan ini bisa Anda perjelas nama field tersebut, ya, atau nama atribut tersebut. Oke, nah ini contoh spek base data untuk tabel mahasiswa. Ya, nama filenya mahasiswa, medianya hard disk, ya isinya mengenai data-data pribadi mahasiswa, kemudian organisasinya indeks sequential, kemudian primary key-nya adalah NIM, panjang recordnya bisa kita lihat dari total lebar ini, ya, yaitu 64 byte ya. Satuannya adalah byte. Byte itu sama dengan karakter ya. Kemudian ada jumlah recordnya. Kalau dilihat di sini ya jumlah recordnya ada 400 record ya. Untuk penjelasannya nanti setelah ini ya cara menghitung jumlah record. Kemudian struktur dari tabel tersebut ya. Nama filenya apa saja? NIM, nama, alamat, TG lahir, dan CK. Kemudian masing-masing jenis atau tipe data dari file itu bisa berbeda-beda. Ya, misalnya NIM karakter atau teks atau varchar. Ya, kemudian nama, alamat juga sama. Untuk tanggal lahir kita gunakan date. Sedangkan JK, misalnya ya bukan logical tapi karakter. Ya, Bu, kenapa lebarnya 1 untuk CK? Ya, mungkin dia hanya mengambil simbol atau inisial saja. Kalau perempuan P, kalau laki-laki L. Ya, jadi itu yang disimpan ke dalam database. Sedangkan untuk NIM tadi lebarnya 10. Sedangkan nama ya bisa 20, bisa 25 ya, kita perkirakan. Kemudian alamatnya juga ya bisa 25, 30, kalau lengkap pun 50 ya. Tanggal lahir adalah 8. DD, MM, Y, ya ada 8 karakter atau ada 8 angka. Kemudian untuk kolom keterangan ini menjelaskan tentang atribut. Misalnya ada atribut NIM. Keterangannya adalah nomor induk mahasiswa. Ada TG lahir. Keterangannya adalah tanggal lahir mahasiswa, dan JK ya itu adalah jenis kelamin. Nah, ini harus Anda jelaskan satu persatu ya untuk masing-masing tabel. Ya,
Saya rasa tidak terlalu sulit ya untuk menjelaskan spesifikasi dari suatu tabel. Mungkin ya yang agak membingungkan pada saat Anda mengisi spek base data yaitu jumlah record. Ingat, record di sini adalah baris. Jadi ditanyain berapa jumlah barisnya dalam suatu tabel. Oke. Jadi ya, cara menghitung jumlah record. Nah, untuk menghitung jumlah record, kita harus tahu dulu tabel ini masuk ke jenis yang mana. Ya, karena ada 3 jenis tabel, yaitu master, transaksi, dan detail. Ya, untuk tabel master, ya, oke, kita lihat bedanya dulu. Ya, tabel master itu apa sih? Ya, tabel master adalah tabel yang isinya jarang mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah penambahan ataupun pengurangan. Ya, jadi dalam tabel tersebut isinya atau recordnya itu jarang mengalami perubahan. Perubahannya di sini bertambah isinya atau barisnya ataupun berkurang barisnya karena adanya penghapusan data, ya, itu untuk jenis tabel master. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah record jenis tabel master yaitu data yang ada sekarang ada berapa datanya, kemudian ditambah ya penambahan per tahunnya berapa dikalikan dengan umur sistem. Jadi Anda selesaikan dulu ini dalam kurung, kira-kira maksimal penambahan per tahun data tersebut berapa dikalikan dengan umur sistem. Nah, kalau udah ketemu hasilnya baru kemudian ditambahkan dengan yang ada data yang ada sekarang. Contohnya tadi ada tabel mahasiswa ya. Nah, untuk data yang ada sekarang ya yaitu ada 300 mahasiswa. Nah, penambahan per tahunnya adalah 50, sedangkan umur sistem dari sistem tersebut adalah 2 tahun. Berarti yang rumusnya adalah 300 ditambah dalam kurung 50 dikali 2. Jadi 300 ditambah 100 jumlahnya ada 400 record ya. Nah, itu untuk tabel master. Kenapa tabel mahasiswa masuk ke dalam tabel master? Karena penambahannya itu jarang ya, paling 1 tahun sekali nambahnya. Memang banyak nambahnya tapi jarang, tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, bahkan tidak per semester ya, tapi per tahun. Nah, jenis tabel yang kedua yaitu tabel transaksi. Nah, ini kebalikan dari tabel master. Tabel ini isinya itu sering mengalami perubahan. Perubahan di sini adalah penambahan. Jadi transaksinya bertambah. Bisa per hari, per minggu, per bulan, per semester, atau per tahun. Ya, transaksinya bertambah. Kalau di toko-toko pada sistem penjualan, ya mungkin penambahan transaksinya bisa per hari. Ya. Nah, jadi rumus untuk menghitung jumlah record tabel transaksi yaitu frekuensi transaksinya, apakah dia per hari, per minggu, per bulan, per semester, atau per tahun dikalikan dengan umur sistem. Ya, jadi ke semua data ya, data transaksi selama umur sistem itu adalah jumlah record dari tabel transaksi. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu tabel detail. Nah, tabel detail ini adalah tabel yang terbentuk dari sebuah relasi
yang cardinality-nya many to many. Ya, misalnya ada dua entitas ya dengan cardinality many to many. Nah, pasti relasinya yang menghubungkan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain itu akan menjadi tabel. Nah, untuk tabel ini dia masuk ke dalam jenis tabel di detail. Nah, untuk menghitung jumlah recordnya ya, yaitu jumlah record tabel transaksi yang berhubungan dikalikan dengan jumlah item ya. Jadi tadi ya tabel detail itu berhubungan dengan tabel transaksi biasanya dan berhubungan dengan tabel master ya. Jadi kaitannya ya berapa jumlah tabel tabel transaksi ya itu dikalikan dengan jumlah item ya dari yang dihubungkan oleh tabel relasi tersebut ya, tabel detail tersebut. Nah, itulah cara-cara menghitung jumlah record ya pada spesifikasi basis data. Ya, karena mungkin yang agak sulit ya dari item-item spek basis data tadi yaitu jumlah recordnya, cara menghitung jumlah di record. Jadi tolong dikenali dulu ya dia masuk jenis tabel yang mana ya, apakah tabel master, tabel transaksi atau tabel di detail, baru nanti gunakan rumusnya ya. Oke. Nah, saya rasa tidak terlalu sulit ya untuk mengisi item-item pada spek basis data, dan tolong diingat bahwa satu tabel mempunyai satu spesifikasi basis data ya. Jadi jangan bosen kalau Bu ada 10 tabel, berarti ada 10 ya Bu spek basis datanya. Iya ya, karena memang setiap tabel harus dijelaskan secara detail satu per satu. Oke. Untuk pertemuan hari ini ya Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang dan see you. Bye-bye.